Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ancaman osteoporosis, masyarakat disarankan lakukan gaya hidup sehat. Indeks pembangunan manusia di Sumsel meningkat 0,70 poin dibandingkan tahun lalu. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan pagi ini, edisi Sabtu 19 Oktober 2024 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Ancaman osteoporosis, masyarakat disarankan lakukan gaya hidup sehat. Dr. Primadika menyebut kalangan usia muda bisa alami osteoporosis. Memperingati Hari Osteoporosis Sedunia yang jatuh pada 20 Oktober, masyarakat diingatkan akan pentingnya menjaga kesehatan tulang. Osteoporosis yang dikenal sebagai pengeroposan tulang merupakan kondisi di mana kepadatan tulang menurun sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Menurut Dr. Primadika, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, osteoporosis dibagi menjadi dua jenis, yakni osteoporosis primer dan sekunder. Adapun osteoporosis primer, Dr. Primadika menjelaskan umumnya terjadi karena faktor usia, terutama pada wanita yang telah mengalami menopause. Penurunan hormon estrogen yang berperan dalam regulasi kalsium pada tulang menyebabkan kepadatan tulang ikut menurun. Selain faktor usia, osteoporosis sekunder juga menjadi perhatian karena dapat menyerang di usia muda. Osteoporosis sekunder ini bisa disebabkan oleh gaya hidup, seperti konsumsi makanan yang kurang bergizi, kebiasaan mengkonsumsi minuman bersoda, serta penggunaan steroid yang berlebihan. Selain itu, Dr. Primadika juga menyebutkan bahwa gaya hidup modern, terutama pada mereka yang bekerja di dalam ruangan, dapat memperburuk kondisi tulang karena kurangnya paparan sinar matahari. Masalah genetik juga bisa juga masalah sekarang masalah gaya hidup. Gaya hidup ini sangat pengaruh terutama pada pada individu-individu yang bekerja indoor ya dalam ruangan. Jadi karena dia kurang terpapar sinar matahari, itu otomatis dia akan mengurangi produksi vitamin D-nya. Vitamin D kan berkaitan juga dengan kepadatan tulang. Untuk menjaga kesehatan tulang, Dr. Primadika menekankan pentingnya pola makanan seimbang yang kaya kalsium dan vitamin D. Sumber kalsium tersebut bisa didapatkan dari makanan seperti ikan teri, telur, dan susu. Namun, asupan ini harus didukung pula dengan aktivitas fisik yang cukup. Pertama sih, yang pasti makannya harus yang gizi seimbang. Terus, kebutuhan kalsium kita itu kan normalnya itu 500 mg per hari untuk normal. Kecuali kalau pada ibu hamil bisa sampai 1.200 mg per hari ya. Nah itu yang harus tercukupi. Nah sumber kalsium itu kan banyak ya, nggak hanya vitamin kalsium, nggak hanya dari multivitamin aja, bisa juga dari susu, dari kayak makan ikan teri gitu kan, ikan teri atau dari telur ya, itu kan banyak sumber kalsiumnya. Dan juga harus ada vitamin D-nya juga, jadi tidak cukup, kalsium itu tidak bisa bekerja sendiri. Vitamin D ini ada yang bentuk aktif, ada yang bentuk tidak. Normalnya kan kita nih memproduksi vitamin D sendiri, tapi itu ginjal kita memproduksi vitamin D, tapi harus diaktifkan dengan sinar matahari. Ya, jadi untuk menjaga kepadatan tulang itu dibutuhkan makanan asupan gizi yang seimbang, kemudian tetap aktif bergerak. Jadi walaupun gizi seimbang, terus terpapar sinar matahari rutin, tapi kalau tidak banyak bergerak, maka kepadatan tulang pun tidak akan bagus. Karena tulang itu prinsipnya semakin dikasih beban, maka dia akan semakin padat. Meskipun prevalensi osteoporosis pada kalangan usia muda masih rendah, Dr. Primadika mengingatkan bahwa kasus pengeroposan tulang pada usia di bawah 60 tahun terus meningkat seiring perubahan gaya hidup. Dari Palembang, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, mencegah terjadinya osteoporosis juga dilakukan oleh ibu-ibu di lingkungan Perum Gria Asri Gandus. Ketua RT setempat Hermina mengatakan pihaknya bersama ibu-ibu komplek telah menjadwalkan olahraga senam seminggu sekali sebagai upaya menjaga pola hidup sehat juga mengantisipasi terjadinya osteoporosis atau tulang rapuh. Hermina mengakui olahraga bersama ini telah menjadi kebiasaan baik yang terus dilestarikan oleh warga setempat. Tidak hanya berolahraga, kegiatan tersebut juga sebagai ajang silaturahmi. Iya, kita ini kalau senam sudah terjadwal seminggu sekali. Pesertanya kebanyakan ibu-ibu komplek. Kita sama-sama untuk menjaga hidup sehat. Apalagi soal tulang memang harus banyak gerak.
Nah, salah satu upayanya dengan cara ini kami olahraga bareng-bareng. Sementara dikutip dari Antara, dokter spesialis bedah tulang Dr. Oriza Satria mengatakan orang yang paling rentan mengalami osteoporosis adalah wanita di atas umur 50 tahun, terlebih jika dia masa muda orang-orang tersebut kurang aktivitas fisik. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan ragam komentar masyarakat. Kalau tanggapan saya, Mas, benar-benar sangat bagus adanya diadakannya peringatan osteoporosis dunia ini, karena kita ini, masyarakat dunia ini sangat banyak lupa ya, Mas ya. Lupa untuk menjaga tulang. Seperti kita banyak mengkonsumsi zat asam dan lupa untuk mengkonsumsi zat basah. Ya, yang dimana zat asam itu bisa mengambil sumsum tulang yang dapat menyebabkan kroposnya tulang. Jadi alangkah baiknya kita untuk memperingati Hari Osteoporosis Sedunia ini untuk lebih menjaga tulang kita dengan mengkonsumsi banyak-banyak makanan yang atau minuman yang mengandung kalsium, seperti ya susu-susu banyak dan buah juga. Halo semuanya, saya Putri Nafitul Jannah, putri dari Fakultas Sains dan Teknologi. Tentunya amat sangat sebagai generasi muda kita harus menjaga kesehatan dari tulang kita dengan berolahraga, contohnya menjaga makanan. Sedari dini kita harus mulai fokus kepada kesehatan dari tulang kita. Yang 40-an ke atas tuh sudah harus menjaga itu, karena kayak saya sudah 40-an ke atas baru terasa osteoporosis itu memang penting sih sebenarnya. Dulu mungkin waktu sebelum 40 kita anggap biasa aja ya. Sekarang 40 baru terasa memang benar. 40 ke atas itu tulang-tulang udah pada agak ngilu, nggak kayak dulu-dulu. Memang harus menjaga dari awal, penting banget sih kalau menurut saya. Kalau saya sih makanan sehat sama olahraga sih. Lebih ke situ. Kalau susu, ya mungkin ada juga susu-susu sekarang yang memang khusus untuk osteoporosis atau untuk tulang sih. Tapi kalau saya sih, kalau menurut saya makanan dijaga sama olahraga, saya rasa cukup kalau menurut saya. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan wawancara bersama reporter kami, Hairul Rizky. Dr. Rudi Hadinata, spesialis ortopedi dan juga traumatologi. Baik dokter, kita membahas mengenai osteoporosis. Ya, apa osteoporosis ini bisa jadi faktor genetik dari orang tua? Bagaimana deposit ataupun kepadatan tulang sewaktu peak bone mass daripada si bapaknya, ya kan? Lalu juga aktivitas, karena perlu diketahui bahwa tulang itu padat sewaktu kita aktif. Jadi kalau seandainya asupannya cukup, ya kan, terus juga aktivitasnya juga oke, mudah-mudahan sih walaupun faktor genetiknya ada, ya kan, untuk dan maintenance-nya ya setelah peak bone mass, maintenance-nya juga bagus, ya mudah-mudahan bisa terhindar. Tapi ya tidak ada salahnya kan ketika udah memasuki usia tertentu, ya kan, dilakukan screening. Osteoporosis yang kita kenal selama ini melakukan campaign 1000 langkah seperti itu dok ya. Nah, apa yang kita harus lakukan sebenarnya menghindari osteoporosis? Aktivitas kan kita nggak bicara masalah jalan aja ya kan, mau 1000 langkah, 2000 langkah, tapi bagaimana kita menjaga tulang yang kuat ya kan dengan tetap aktif. Karena yang tadi ditanyakan mengenai kepadatan tulang yang aktif sewaktu kita bergerak. Pada pasien-pasien yang post fraktur ya, misalnya dia setelah patah tulang, tidak boleh tekan, itu tulangnya rata-rata kan dia akan mengalami tulangnya lebih lemah dibandingkan tulang yang biasa gitu. Atau ya mungkin kalau misalnya banyak yang sudah nonton video edukasi yang lain juga kan disampaikan bahwa astronot itu dia pulang kepadatan tulangnya karena dia tidak ada gravitasi, tidak pernah menekan juga kan tulangnya dia biasa jadi lebih. Nah biasanya kan masyarakat suka mengkonsumsi susu ya untuk memperkuat tulang ya.
dok, khususnya osteoporosis akhirnya menimbulkan diare bisa dok? Ya, kalau masalah diare bisa saja karena ada intoleransi. Biasa kan pada produk susu ya, kan biasa yang dikandung adalah laktosa. Tapi kan mesti dicari tahu juga ya kan, apakah ini baru sekali ini diare ya kan, atau sebelum-sebelumnya sudah diare. Kalau sebelum-sebelumnya diare ya mungkin memang intoleransi laktosa. Tapi kalau misalnya sebelumnya nggak diare, baru sekali itu diare ya mungkin ya produk susunya yang nggak cocok nih. Baik, terima kasih Dr. Rudi Hadinata, spesialis ortopedi dan traumatologi. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Selatan mencapai 73,18 poin, meningkat sebesar 0,70 poin pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Sumatera Selatan mencapai 73,18 poin, meningkat sebesar 0,70 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun angka ini masih berada di bawah rata-rata IPM nasional yang mencapai 74,39 poin. Pengamat ekonomi Sumatera Selatan Muhammad Ajri menyoroti pentingnya perhatian terhadap sektor pendidikan, di mana pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk mencapai kehidupan yang layak dan berkualitas. Dengan pendidikan yang baik akan memberikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing dalam dunia kerja maupun untuk berwirausaha. Yang pertama ya, kita harus aware dulu bahwa pendidikan itu merupakan salah satu hal yang penting untuk meningkatkan taraf masyarakat kita ya. Dengan pendidikan yang layak, masyarakat mendapatkan pengetahuan yang memadai sehingga dapat mampu bersaing di dalam mendapatkan pekerjaan maupun wirausaha. Even wirausaha pun itu perlu ilmu. Ilmu itu kan harus didapat bagaimana mengelola usaha, mengelola keuangan dalam usaha, mengelola pemasaran, itu kan harus dipelajari juga gitu ya. Jadi baik itu mau berwirausaha maupun pekerja, semuanya kita harus ada ilmunya. Dan ini juga tercermin dari indikator tadi IPM ya, semua manusia kita yang ternyata di bawah nasional. Lihat lagi dari profil pendidikan masyarakat kita yang bagian 50% lebih SMP ke bawah. Ini menunjukkan bahwa SDM kita dipandang masih belum mampu bersaing ya kalau dari segi pendidikan. Sehingga skill dan pengetahuan dimiliki itu masih lumayan minim. Iksan menambahkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya akan berdampak pada kesejahteraan individu, tapi juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya bagi semua pihak untuk terus mendorong akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan dan menciptakan kesempatan bagi masyarakat agar dapat bersaing secara global. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. KPU Kabupaten Oku menetapkan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 307.834 untuk Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 307.834 untuk Pilkada tahun 2024. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan jumlah pemilih pada pemilu legislatif tanggal 14 Februari lalu. Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Oku Selatan, Yuristiawan Ramadhani, mengatakan setelah menggelar pleno terbuka bersama petugas tingkat kecamatan, Bawaslu, saksi paslon, dan pihak lainnya, pihaknya menetapkan DPT tersebut. Dari total pemilih yang ditetapkan sebanyak 159.528 adalah laki-laki dan 148.306 adalah perempuan yang tersebar di 19 kecamatan di daerah tersebut. Penurunan
999. Sedangkan DPT pada pemilihan serentak 2024 ini berjumlah 307.834. Setelah penetapan di kabupaten, kita akan melaksanakan rapat pleno terbuka di tingkat provinsi. Itu pada tanggal 22 September 2024. Penurunan sekitar 2.000 pemilih ini terjadi dibandingkan DPT pada pemilu legislatif yang mencapai sekitar 309.000. Setelah pleno DPT tingkat kabupaten, KPU Oku Selatan akan melanjutkan tahapan untuk pleno hasil DPT di tingkat provinsi termasuk untuk pemilihan gubernur. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan semua pemilih terdaftar dengan baik. Lamsihar Silitonga melaporkan. Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, berikut kami hadirkan sorotan pilkada di Sumatera Selatan. Ya tinggal kita menilai, saya melihat mana yang kira-kira substansinya betul-betul ada. Kepolisian daerah Sumatera Selatan menyatakan akan selalu mencermati setiap perkembangan terkait proses pilkada di wilayah ini. Kapolda Sumsel Irjen Pol Andirian Jayadi mengungkapkan ada 9 klasifikasi potensi konflik yang menjadi fokus kerawanan sehingga perlu diantisipasi. Di antaranya potensi pemungutan suara ulang, isu netralitas, baik penyelenggara, pengawas, dan ASN, kerawanan sosial politik, peristiwa pasca pemilihan seperti adanya gugatan-gugatan. Menurut Kapolda, pihaknya belajar dari peristiwa sebelumnya sehingga menjadikan Polri harus mengoptimalkan sistem pengamanan dan pengawalan proses pilkada khususnya di Sumsel, termasuk potensi adanya kampanye negatif dan kampanye hitam di media sosial. Kemudian Polri juga mencermati parameter kejadian menonjol atau konflik sosial yang pernah terjadi di Pilkada Sumatera Selatan, seperti di tahun 2013 terdapat 4 kejadian, yaitu di Palembang, Banyuasin, 4 Lawang, dan Pilkada Gubernur. Sementara pada tahun 2015 terdapat 1 kejadian di Muratara, tahun 2016 di Musi Banyuasin, tahun 2018 di Kabupaten 4 Lawang dan Lahat, tahun 2020 kejadian konflik sosial di Pali dan Ogan Ilir. Selanjutnya beberapa kejadian menonjol pada pemilu 2024 dalam Pilpres dan Pileg yang terjadi di Kabupaten Oki, Muratara, Ogan Ilir, dan Musi Banyuasin. Nah tentu ini menjadi perhatian kami selaku penanggung jawab Kamtibmas sekaligus sebagai pengawal teman-teman penyelenggara supaya bisa terselenggara proses pilkada ini sebagai salah satu agenda nasional. Ini wajib terlaksana dengan keadaan kondusif dan masyarakat bisa memilih pemimpin di daerah. Kapolda menambahkan, bila indeks kerawanan pilkada berdasarkan Bawaslu RI menyebut bahwa Sumsel berada di urutan ke-5, namun versi Mabes Polri, Sumsel berada di urutan ke-8. Meski adanya klasifikasi Sumsel dalam hal kerawanan, Jenderal Bintang 2 ini meminta masyarakat untuk tidak khawatir, namun hal itu bagi Polri menjadi alat untuk pengamanan. Pihaknya akan terus memantau setiap dinamika yang terjadi. Selain itu, Kapolda menyebut bahwa dalam mengawal dan memastikan terselenggaranya pilkada ini, Polri tidak bisa sendiri sehingga harus berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya ancaman osteoporosis, masyarakat disarankan lakukan gaya hidup sehat. Indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan meningkat 0,70 poin dibanding tahun lalu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delwawi undur diri dan sampai jumpa.
maju, ayo maju.